Oke, ya langsung saya mulai aja di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bakal lanjutin dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan kita udah coba bikin desain database-nya, desain table-nya gitu ya, dari web yang udah ada ini. Nah, sekarang kita bakal coba menghubungkan database yang udah kita buat dengan table-tablenya itu dengan aplikasi yang ada di sini nih. Jadi nanti tulisan ini kita ambil dari database-nya gitu ya. Jadi ketika database-nya berubah, nanti dia secara tampilannya akan mengikuti dari database-nya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, nah kalau kita simpulin secara garis besar ya di sini, apa aja sih yang perlu kita ketahui berarti supaya sebuah website itu bisa terkoneksi ke database-nya gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kita pakai database apa. Berarti adalah database yang kita pakai. Nah, kenapa ini kita harus tahu? Karena setiap bahasa pemrograman itu punya driver tersendiri tuh untuk koneksi ke database-nya. Makanya kenapa kita harus tahu tuh kita pakai database apa. Nah, di sini kan kita pakai MySQL ya. Nah, di mana si MySQL ini udah disupport sama SAMPP tuh ya. Jadi udah ada satu paket di situ, PHP-nya ada, MySQL-nya ada. Jadi drivernya udah ada juga. Nah, terus pertanyaan gimana kalau misalnya drivernya nggak ada? Nah, berarti kita harus install dulu gitu. Jadi, ngeceknya gimana? Jadi kalau kita mau connect, misalnya katakanlah, Pak, saya mau pakai database-nya SQL Server. Nah, drivernya udah ada atau belum? Nah, kita bisa cek nih di sini, di web server kita, itu ada PHP info. Nah, di sini ini adalah semua komponen yang sudah terinstall di dalam web servernya itu. Gitu. Jadi misalnya, kita pakai PHP gitu ya, kita mau koneksi ke database MySQL gitu. Nah, kita cek di sini apakah sudah ada MySQL-nya gitu. Nah, harusnya di sini sudah ada tuh. Ya. Jadi, nah ini kayak ini MySQL, berarti kita sudah bisa koneksi ke MySQL dari PHP yang ada di sini. Nah, terus pertanyaannya, Pak, kalau pakai SQL Server gimana? Nah, kita cari di sini SQL SFT. Nah, di sini belum ada nih. Kalau belum ada, berarti kita install dulu. Install driver SQL Server on PHP. Nah, kita tinggal ikutin langkah-langkahnya gitu. Baru nanti dia akan muncul di sini. Jadi yang perlu kita ketahui pertama kali sebelum kita menghubungkan dengan database-nya ya pasti database apa yang kita pakai gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Itu apa? Yang kedua gitu. Nah, setelah kita tahu database-nya, langkah pertama sebelum kita melakukan operasi ke database, berarti kita harus koneksi ke database-nya. Berarti ada username di sini, terus ada password-nya, user yang digunakan, terus host-nya, server host, lokasi servernya ada di mana, kalau ada portnya berapa, kayak gitu. Nah, habis punya koneksi, kita buka koneksinya, buka koneksi database-nya, gitu. Jadi, sebelum kita mengambil data dari database, ya kita harus tahu dulu database-nya apa, kita harus punya koneksi ke database-nya, habis itu baru kita bisa buka koneksi. Nah, ini nggak bisa dilengkap. Jadi misal, saya mau langsung select data. Ini saya taruh nih di atas. Seperti ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi katakanlah nomor 1 select data, Pak. Kayak gitu. Ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Ibaratnya gini, anggaplah database itu sebagai sebuah rumah. Bagaimana cara kita masuk ke rumah itu kalau kita tidak buka pintunya? Nah, gampangnya kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi di sini. Kita buka koneksi ke database-nya. Kayak gitu ya. Sampai di sini paham ya? Jadi, intinya ketika kita ingin menghubungkan aplikasi apapun ke database-nya, mau itu website, Android, desktop, kita harus punya koneksi ke database-nya dulu. Kayak gitu. Baru kita bisa select datanya,
tambah datanya di sini, insert data. Data misalnya kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita bakal fokus ke bagaimana cara menampilkan datanya ya. Berarti kita belum bikin CMS-nya. Maksudnya CMS itu apa? Kita belum bikin menu untuk menginput data ke database ini, ke table ini. Nanti kita inputnya manual dulu lewat PHP-MyAdmin, nanti di pertemuan selanjutnya baru kita bahas manajemen kontennya. Nah, sekarang kita bakal langsung isi datanya dari table, terus kita coba tampilin dari websitenya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk persiapan awal. Ada yang mau ditanyain atau masih kurang jelas terkait urutan-urutannya? Biar nggak bingung ya, intinya ini adalah hal yang wajib dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Oke, masih cukup jelas berarti ya? Oke, nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi buka foldernya ya, nanti kalau kalian punya foldernya masing-masing. Nah, di sini kan kita harus punya koneksi ke database-nya. Nah, hal yang pertama kali kita buat adalah berarti file koneksinya nih. Gitu. Berarti kita buka file koneksinya, berarti kita buat nih file koneksinya. Kayak gitu. Nah, isinya apa? Tadi nih, ada username, ada password, ada server hostnya, sama ada portnya. Sama nama database-nya, ada yang ketinggalan. Nah, kita bikin nih file koneksi. Server name-nya apa? Nah, server name ini adalah lokasi di mana web servernya berada. Karena saya menggunakan web server yang ada di lokal komputer saya bisa pakai localhost, yang artinya dia menunjuk ke web server saya. Atau saya bisa ganti ke 127.0.0.1. Ini juga artinya saya menunjuk ke lokal hostnya saya. Kayak gitu. Kemudian, database-nya, kita bikin variabel yang isinya adalah nama database-nya. Nah, nama database ini dari mana? Itu adalah nama database yang kita buat, yang ada di PHP-MyAdmin di sini. Jadi disesuaikan dengan nama database kalian tuh. Jadi bisa berbeda nih antara saya dengan kalian. Intinya database adalah nama database yang ada di sini. Kalau misalnya nama database saya Patra ya berarti saya ganti ke Patra. Karena nama database-nya saya buat adalah portfolio_db berarti saya setnya ke situ. Di sini. Kemudian di sini ada username sama password. Ini apa? Ini adalah username dan password untuk login ke MySQL-nya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mengakses PHP-MyAdmin, dia itu sebenarnya minta login. Cuma karena default-nya tidak ada password-nya, maka dia langsung bisa dibuka. Gitu. Nah, ngeceknya di mana? Jadi di sini information schema, di sini seingat saya ada user. Bentar, saya juga lupa nih. Di PHP-MyAdmin, nah di sini ada PHP-MyAdmin user. Jadi sebenarnya usernya tuh bisa kita daftarkan di sini, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya dia punya datanya. Gitu, sorry, bentar saya lupa. Dia ada di table, nah sorry di sini. Nah ini, jadi sebenarnya kita tuh punya user, cuma karena passwordnya kosong, jadi kita bisa langsung masuk ke database-nya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika ke depannya kita pakai username dan ada password-nya, ya berarti kita set di sini. Disesuaikan username dan password-nya apa. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Direkomendasikan harus menggunakan password, cuma karena ini di lokalnya saya dan untuk belajar, jadi saya taruh password-nya adalah kosong. Dan kembali lagi, kondisi ini bergantung kepada localhost kalian ya. Kalau kalian localhost-nya dikasih password dan username-nya bukan cuma root, itu ya tinggal disesuaikan aja. Gitu. Oke, ini adalah informasi servernya dan username password-nya. Kemudian kita buka koneksi nih, pakai MySQL Connect. Di mana parameternya adalah yang tadi yang udah kita buat. Server name-nya, username, password, dan nama database-nya. Kayak gitu. Baru kita cek apakah si koneksi ini berhasil.
Kalau dia berhasil, nanti kita tampilkan pesan koneksi berhasil. Kalau gagal, kita tampilkan koneksi gagal. Kayak gitu. Nah, sekarang saya coba jalani nih file koneksi saya untuk ngecek apakah file koneksi saya berhasil atau tidak. Berarti saya masuk ke folder ini ya. Terus tadi nama filenya adalah koneksi.php. Nah, di situ koneksinya berhasil. Berarti saya sudah berhasil terhubung dengan database-nya. Nah, sekarang saya coba bikin gagal. Saya matiin database-nya saya. Saya matiin MySQL-nya. Sebentar, saya matiin MySQL-nya ya. Saya stop. Di sini. Nah, kalau saya kembali ke koneksi yang tadi, ya di sini, tuh, dia akan error. Dia bilang koneksinya gagal. Gitu. Kenapa? Karena ya MySQL-nya mati. Dia nggak bisa terkoneksi ke database-nya yang sudah kita setting. Nah, sekarang kita coba lagi ya. MySQL-nya saya nyalain lagi. Cuma nama database-nya saya ganti. Saya buat nama database-nya yang tidak ada di MySQL-nya saya. Seperti ini. Oke. Sekarang saya coba jalanin lagi dari browsernya nih. Nah, errornya akan beda lagi. Dia bilang unknown database portfolio _db _testing. Yang artinya database ini tidak ada di dalam MySQL saya. Kayak gitu. Nah, jadi bisa berbeda-beda ya errornya tergantung dengan kondisi yang terjadi. Sekarang saya buat lagi database-nya benar, password-nya salah. Saya isi nih password-nya. Kan root ini tidak punya password ya di saya. Terus saya buat dia pakai password. Errornya akan berbeda lagi. Tuh. Akses deny untuk user root di localhost menggunakan password iya. Berarti password-nya tidak cocok. Tuh. Karena si root ini memang nggak pakai password kan. Gitu. Atau usernya salah. Di sini, ini user. Saya bikin ini user. Passwordnya saya kosongin. Nah, ini juga pasti errornya access denied. Ya karena memang ya user ini nggak ada. Gitu. Ya. Jadi yang pertama kali ketika kita mau menggunakan membuat aplikasi yang terkoneksi ke database, ya kita bikin koneksinya dulu nih. Masing-masing bahasa punya sintaknya tersendiri. Masing-masing database punya cara koneksinya tersendiri. Nah, karena kita pakai MySQL di belajar kali ini, makanya di sini pakai MySQL ini. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak terkait proses koneksi ke database-nya nih? Sebelum saya masuk ke bagian bagaimana cara kita menampilkan data tersebut di browsernya. Ada yang mau tanya dulu? Pak, ya. Untuk yang portnya beda itu gimana, Pak? Yang udah diganti portnya. Kalau portnya beda berarti tinggal ditambahin di sini. Port, misalnya portnya adalah di portnya MySQL itu kan 3306 ya. Seingat saya 3306. Nah, tinggal ditambahin parameternya. Kita cek ya. Saya lupa nih MySQL portnya itu di parameter keberapa. Jadi sebenarnya kita bisa cek di dokumentasinya, bentar, MySQL. Nah, di sini kita lihat manualnya. Kalau pakai port, dia masuk ke parameter ke berapa gitu ya. Oke, kita di sini dia nggak ada penjelasannya, kita coba cek MySQL port. Jadi kita bisa cek dia parameternya ke berapa gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ada, nah seperti ini. Jadi dia masuk ke parameter 1, 2, 3, 4, ke 5. Nah berarti kalau misalnya kita menggunakan port, tadi saya geser di sini, ya berarti kita tinggal ikutin di sini. Berarti ini adalah parameter portnya, kayak gitu. Jadi misal katakanlah port default dari database-nya diganti nih, yang awalnya 3306 jadi 9000 gitu ya. Di sini udah tinggal diganti aja kayak gitu. Ini kalau saya jalanin pasti error karena port saya bukan 9000. Nah, saya coba
Nah, ini ya. Tuh. Karena koneksinya pasti ditolak karena portnya tidak sesuai. Gitu. Nah, itu 3 gitu. Nah, karena saya portnya default, kalau portnya default, kita tidak perlu parameter port ini. Gitu ya. Jadi ini kita hapus aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Atau masih ada yang bingung masalah koneksinya? Ini penting ya, karena kalau ininya kalian lewat, ya berarti kalian nggak bisa koneksi ke table-tablenya ya. Intinya ini harus berhasil dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Selain yang tadi, pakai port, ada lagi yang belum jelas atau belum paham? Cukup Pak, lanjut Pak. Ya, cukup jelas ya. Nah, ini karena ini cuma buat ngetes doang, berarti ini kita remark ya. Kita tidak aktifkan, karena kita tidak pakai ini. Kita cuma mau ngetes, oh koneksi kita berhasil. Yang kita pakai hanya yang di sini. Ya. Nah, sekarang koneksinya udah kita buat nih. Nah, kita masuk ke halaman apa yang mau kita koneksi ke database-nya. Kita cek dulu ya. Nah, misalnya kita lihat lagi. Nah, kita mulai dari halaman home dulu ya. Ini berarti halaman indeks ya. Nah, berarti kita masuk nih ke halaman yang indeks HTML. Kita rename dulu aja jadi PHP supaya diproses di server ya. Halaman HTML kita ganti jadi PHP seperti ini. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita masukin koneksinya ini. Kan kita udah buat nih file koneksinya. Nah, kita masukin di sini di bagian paling atas juga boleh, di dalam body sini juga boleh. Misal katakanlah saya taruh di body saja di sini. Saya buka tag PHP-nya di sini. PHP buka, PHP tutup. Saya masukin tuh, bisa pakai requires once, berarti dipanggil cuma sekali. Di sini berarti saya panggil koneksi.php. Kayak gitu. Include koneksi.php. Artinya, saya memasukkan script yang ada di dalam file koneksi.php ke dalam index.php ini. Supaya apa? Supaya saya bisa buka koneksi dari situ. Gitu. Nah, kenapa sih Pak file koneksinya dipisah? Nah, karena halamannya kita banyak, kan berarti kita butuh koneksi ini berulang-ulang ya. Nah, karena kita butuhnya berulang-ulang, ya udah kita bikin aja satu file, sisanya ya tinggal kita panggil seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Sampai di sini, ada yang bingung? Masih cukup jelas ya? Oke, nah sekarang koneksinya udah ada nih. Nah, hal yang pertama kali mau kita lakuin adalah mengambil ini kan ya. Nah, kita coba bikin data, nanti kita bikin datanya dulu deh. Kita bikin data untuk judul sama contohnya. Nah, itu adalah di kemarin kita desainnya di tentang website ya berarti ya. Website, penjelasan website, itu kan. Nah, berarti kita isi ini di sini, kita insert. Ini adalah judul website. Terus ini adalah penjelasan website. Nah, kita bikin data dummy dulu. Kita go. Oke, nah sekarang kan datanya udah ada nih, ya di table tentang website. Nah sekarang kita bagaimana cara kita mengambil itu gitu kan? Sama, koneksi udah dibuka kan ya. Nah sekarang kita bikin variabel query-nya. Query sama dengan berarti apa? Select. Saya ambil nih all from nama tabelnya tadi apa tuh? Tentang website. Ya. Berarti kita isi di sini tentang website. Nah, query kita buat seperti itu. Terus kita saya ganti ini aja deh SQL ya biar nggak ketukar. Nah, karena ini sintak SQL-nya. Nah, kemudian kita execute nih query-nya. Kita tampung ke variabel query. Query sama dengan MySQL di query. Nah,
Di sini dia butuh beberapa parameter. Kita lihat dokumentasinya ya. Sorry. Kita lihat dokumentasinya ini saya tutup deh. Kita lihat dokumentasinya di sini MySQL query. Nah, di sini ya kita cek dia itu sebenarnya parameternya ada apa aja sih gitu. Nah, di sini macam-macam nih. Tergantung ya kita mau pakai yang OOP atau yang non OOP gitu. Nah, di sini. Ya, jadi macam-macam nih. Cara penggunaannya gitu kan, ada yang parameternya 2 seperti ini, berarti itu adalah koneksinya. Ya, kalau kita lihat di sini, kemudian ini adalah SQL-nya. Nah, kita pakai yang seperti itu. Berarti kita masuk ke sini, parameter pertama adalah koneksinya. Nah, dapatnya dari mana? Dari file ini. Nah, sekarang kita balik ke file koneksinya. Koneksi ada di variabel apa? Variabel ini kan, string con di situ. Nah, berarti parameter pertama kita isi itu di situ, string connection-nya di sini. Kemudian parameter kedua adalah si SQL-nya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini datanya udah dapat belum? Belum. Coba kita vardam aja ya, apakah si query-nya itu ada isinya. String query, kita cek apakah dia punya isi di situ. Oke, kita coba ke sini. Tuh. Dia ada isinya, cuma memang kita belum ambil datanya tuh. Baru di-execute doang. Jadi ibaratnya itu baru sampai di sini nih. Kita jalanin select all from tentang website. Nah, baru kayak gitu doang. Ininya belum kita ambil nih. Nah, sekarang kita ambil tuh. Bisa dalam bentuk objek ataupun dalam bentuk array. Nah, berarti kita bikin lagi variabel result-nya. Result-nya. MySQL fetch, saya bikin array deh di sini. Nah, dari si query. Nah, sekarang kita coba vardam lagi nih. Vardam dari si result. Sekarang isinya pasti sudah beda dengan yang tadi karena kita sudah ambil tuh datanya. Tuh. Dapat ya, udah mulai dapat ya di sini. Sorry. Nah, udah dapat nih. Nah, karena udah dapat, sekarang tinggal kita binding ke sini. Gitu. Berarti kita udah dapat datanya, kita letakkan dia di desain yang kayak gitu. Nah, terus yang di sini sorry, yang itu di mute ya, atau nanti saya mute di sini deh. Mana pilihannya? Ada. Kita mute dulu deh. Bentar aja. Oke. Ini dulu. Nah, itu ya. Jadi kita udah dapat datanya, sekarang kita tinggal masukkan ke sini. Nah, cuma bedanya karena untuk yang ini tidak berulang, untuk yang ini tidak berulang. Oke, bentar. Nggak bisa di-mute ya. Ini di rumahmu. Pos dia pagi. Oh, nggak bisa. Sebentar. Saya dulu deh. Materi apa gimana? Nggak bisa di-mute dari saya ya, atau yang bisa chat Dwi Ferdian di-mute ya. Oke, udah saya coba lanjut screen lagi ya. Saya coba share screen lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini karena untuk yang bagian di sini ya cuma satu kali, maksudnya dia tidak berulang, kita cukup ambil indeks yang bukan 0 aja. Kecuali nanti untuk yang portofolio nih. Kalau untuk yang portofolio karena dia berulang, kita ambil datanya banyak gitu. Nah, cuma karena untuk yang ini cuma sekali, berarti kita cukup ambil indeks ke 0-nya aja.
Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita masuk lagi nih ke scriptnya. Nah, datanya kan udah ada nih di sini, ya. Kita cek dia ada di indeks ke berapa tadi? Indeks ke 0, terus ada array-nya namanya adalah judul website, terus ada namanya penjelasan website. Jadi kita bisa tampung tuh ke variabel. Berarti di sini misalnya katakanlah judul. Nah, kita ambil dari result indeks pertama, kalau array dari 0 ya. Kemudian kita ambil judul website. Nah, ini artinya kita ngambil dari yang array tadi, yang resultnya itu, yang indeks ke 0 atau indeks pertama, field-nya adalah judul website. Karena field yang ada di database-nya adalah judul website ini namanya. Judul website. Terus misalnya penjelasan website-nya juga kita mau ambil. Berarti kita bikin variabel lagi. Penjelasan. Nah, misalnya dari result juga ya, karena kan variabelnya sama, indeksnya juga sama, tinggal kita ganti penjelasan website. Nah, gitu. Nah, habis di sini datanya udah dapat nih. Karena datanya udah dapat, kita tinggal ganti di sini. Berarti ini judul ya. Berarti kita bikin nih PHP di sini juga. PHP echo, kita kan mau tampilin ya. Berarti variabel judul. Baik, tutup lagi. Kemudian di bagian penjelasannya juga sama. Ini saya hapus. Itu ya. Echo string penjelasan, titik koma, jangan lupa tanda di tag tutup PHP-nya gitu ya. Nah, sekarang saya coba refresh nih dari browsernya. Nah, coba kita lihat di sini ya, ada yang salah nggak nih di sini? Illegal string offset gitu ya, di line 17. Nah, kalau kayak gini-gini, di sini kan kelihatan nih, kenapa ini I gitu ya. Oke, kita cek, jangan-jangan cara ngambil variabelnya salah tuh. Di bagian yang sini nih. Itu. Ya, jadi bisa jadi ada kesalahan saat ngambil di bagian sini. Coba kita vardam lagi sebenarnya strukturnya kayak gimana sih? Di sini kita vardam lagi nih. Biar kita kelihatan sebenarnya cara ngambil kita itu. Nah, biar kelihatan dulu nih errornya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini dia array ya, di sini. Nah, kita cek di sini bagaimana cara kita nge-looping array-nya. Gitu. Nah, berarti karena ini array, kita looping aja tuh. Berarti kita for each dulu aja. Kita cek dia dapat atau enggak gitu ya. Misalnya string result as string data misalnya. Nah, baru kita isi nih di sini. Ini ya untuk ambil datanya. Berarti ini udah bukan result lagi, kita udah binding dia ke variabel data. Kemudian di sini adalah judul website. Kemudian ini juga data. Ini penjelasan website. Nah, kita coba cek apakah masih error. Kalau ada error, berarti nanti kita cek lagi. Nah, tambah banyak tuh errornya. Tuh ya. Jadi di sini sepertinya kita ada kesalahan di skripnya. Kayak gitu. Oke, kita coba balik lagi. Ini berarti kita hilangkan. Kita baca dulu errornya biar nggak banyak gitu ya. Ini kita remap. Kemungkinan dia bisa jadi salah dari sebelumnya atau bahkan di sini. Nah, di sini udah dapat tapi ternyata pas manggil dia salah. Gitu ya. Kita cek tadi illegal offset di line. Nah, ini. Jadi kita lihat dulu ya line 20 19 kita cek di sini. Line 20 sampai 19. Berarti dia salah di sini nih. Nah, di situ. Nanti kita cek di situ apakah dia errornya. Oke, coba. Kira-kira menurut kalian kalau ada error seperti ini, salahnya di mana?
Ada yang sudah bisa menjelaskan? Di sini memang itu ya, udah tampil, tinggal bagaimana cara kita menampilkan. Nah, di sini itu nih, ada error nih, illegal string offset judul website. Kira-kira masalahnya di mana? Menurut kalian? Apakah ada yang salah dengan page array-nya di sini, ya, hasil balikannya, atau cara manggilnya? Kira-kira di sini. Kalau kita lihat dari struktur yang ada di sini nih. Ini kan, saya kasih clue ya. Ini 0, ini 1 untuk apa namanya penjelasan websitenya, terus ini 2 untuk tanggal create-nya, ini 3 untuk tanggal update. Nah, kira-kira salahnya di mana? Ada yang udah pernah? Saya kasih clue tuh di situ. Oke ya, kita coba di sini. Kalau kita lihat clue-nya, ada kesalahan di sini. Kenapa? Itu berpengaruh dari sini nih. Jadi kita harus cek dulu apa yang dikembalikan sama si page array-nya ini. Kalau kita lihat di sini ya. Terkadang itu ngaruh. Nah, ini juga saya coba sambil baca dokumentasinya juga. Takutnya salah cara manggilnya. Nah, apakah seperti ini benar? Coba kita vardam string datanya. Ini saya hapus saja karena udah tidak diperlukan. Apakah errornya akan sama? Nah, errornya udah beda tuh. Cuma kenapa yang tampil angka 2 sama 0 gitu. Tapi secara di sini dia sudah tidak ada error, berarti cara ngambil variabelnya sudah benar ya di sini. Cuma kenapa dia dapatnya tidak sesuai? Tapi secara data nih vardam ya kan kita tampilin nih, dia udah benar tuh. Coba kira-kira menurut kalian apalagi yang kurang dari situ? Oh ya, ini sengaja ya memang kita buat seperti ini supaya apa? Kalian terbiasa melihat errornya. Jangan sampai nanti kalian praktek sendiri di rumah, Pak, kok tiba-tiba error ya gitu. Makanya sengaja di sini saya buat kayak tadi di database saya buat error, oh errornya muncul seperti itu. Nah, ini juga sama. Nah, di sini udah tampil nih hasilnya. Tapi kok kenapa masih di sini cuma 2 sama 0? Kira-kira salahnya di mana? Kalau kita lihat dari sini, coba. Oke deh, di sini saya coba echo string judul. Apakah hasilnya sama dengan yang di atasnya ya? Yang ini. Mana dia? Nah, sama tuh. Berarti apa yang kita binding dari data ini itu tidak sesuai nih ke variabel judulnya. Berarti apakah pakai ini benar? Berarti kita cek dulu nih dokumentasi dari si page array-nya. Ya, kita baca di sini. Apa yang dikembalikan sama MySQL page array? Nah, di sini. Jadi ini sekalian ya, saya ngajarin kalian untuk nge-trace ketika ada error seperti itu. Nah, di sini page array itu balikannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada result type-nya. Karena banyak ada yang fetch ASOC ya. Jadi macam-macam di sini. Nah. Oke. Coba dibaca dulu. Menurut pemahaman kalian seperti apa? Jadi di sini ada sama kayak tadi kasusnya sama kayak kita ya. Terus query-nya di-execute, terus dijalankan result-nya di sini.
Nah, kira-kira apa sih maknanya? Oke, saya naikin ke penjelasannya. Mana ya penjelasannya yang mudah dipahami? Mana sih? Nah, ini dia. Nah, ini penjelasannya. Coba, kira-kira menurut pemahaman kalian, seperti apa? Di sini ya. Jadi biar kita terbiasa dengan errornya. Jadi kalau ada error jangan panik ya. Kalau bikin sistem ketemu error adalah hal yang wajar. Ada yang bisa memberikan jawaban? Gimana? Dari penjelasannya, di sini ya, ini kalau kita cek nih, saya coba kasih clue lagi ya. Di sini, si page array itu ternyata ada dua tipe. Ya. Ada yang menggunakan indeks seperti ini, ada yang menggunakan, maksudnya indeks numerik, maksud saya, ada yang menggunakan asosiatif array. Ya, kalau asosiatif array berarti dia manggilnya pakai ini nih, pakai indeksnya. Nah, kalau kita compare ke sini, kira-kira apa yang kurang sih dari si result ini? Ada yang ngeh nggak? Nih. MySQL Linum-nya, Pak. Kita coba ya. Ini. Coba ya, kita coba jalankan. Apakah dia di sini berarti ya? Udah, itu aja atau ada lagi? Coba. Kita tes aja, kita jalanin apakah errornya berubah. Enggak ada yang berubah, berarti di sini masih benar. Cuma cara kita nampung variabelnya berarti. Tinggal yang tidak sesuai nih. Di sini. Berarti di bagian ini, kayak ini saya judul penjelasan. Nah, berarti tinggal di bagian ini nih yang dia masih belum sesuai. Coba kita lihat di sini. 2 sama 0. Kenapa dia bisa 2 sama 0? Tinggal itu tuh yang harus kita cari. Oke, saya coba balik lagi ya di sini. Nah, coba kira-kira kurangnya sekarang di mana? Atau saya coba ganti deh ke sini, asok gitu ya. Atau saya gini deh, kita pakai yang ada example-nya. Nih, kita coba di link sejuta umat ya, di Stack Overflow. Nah, di sini dia looping dengan cara yang kita sama tadi. Fetch array. Di sini. Dia ambil indeks ke 0, terus dia ambil isi dari row array.
Oke, kira-kira ada yang salah nggak nih? Bisa jadi ya, tapi gini, ini bisa jadi juga kesalahan dari cara saya ngambil, cara saya ngambil datanya nih dengan pakai MySQL. Jadi ini tergantung dari tipe MySQL-nya sama tipe PHP-nya. Nah, makanya di sini sekarang sekalian kita cek juga ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, seharusnya ya dari script kita itu sudah tidak ada yang salah nih. Ya, coba kita ganti ya yang for each-nya, misalnya kita ikutin deh. While di sini apa tadi? Ada yang masih ingat? Sama dengan SQL fetch array dari mana? Dari query-nya, berarti dari yang sini. Kita tidak ambil yang ini deh, kita kosongin aja. Nah, seperti ini. Baru kita tampilin di sini ya. Di sini berarti info kita ambil misalnya judul. Apakah kalau seperti ini dia berhasil? Nah, seperti itu. Berarti ini kita tidak perlu, kita remark aja. Apakah dia selalu error lagi? Nah, berhasil nih. Oke, berarti cara yang tadi untuk yang looping array ini kita tidak bisa pakai for each, misalnya kayak gitu. Nah, jadi di sini sekalian kita itu ya belajar cara nge-trace-nya. Oke, berarti ini tidak perlu kayak gitu. Nah, di sini kan kita tampung di variabel judul ya. Berarti di sini kita bikin variabel judul. Nah, seperti itu. Kemudian berarti penjelasan. Nah, berarti di sini kita ambil string row penjelasan website. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita tes nih, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu. Jadi ini sudah tampil judulnya, penjelasannya juga sudah tampil. Itu. Nah, di sini kita belajar sekalian untuk nge-trace kalau ada error. Cuma memang pasti di awal-awal bakal panik, ini error ini maksudnya apa, error itu maksudnya apa gitu. Makanya di sini sengaja saya bikinin error supaya kita belajar sama belajar nyari di Stack Overflow nih. Seperti ini. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kalian ngoding, sebenarnya link Stack Overflow-nya udah ketemu yang benar. Cuma karena cara bacanya tidak terbiasa, kalian skip nih. Misalnya, di sini ada yang checklist nih. Bener, nggak error. Tapi kan kalau kalian nggak paham mengimplementasikan yang benarnya ke script kalian, penalarannya jadi salah kan? Kayak tadi, query. Oh, saya query-nya udah di sini nih. Udah dibuat. Oke. Terus habis itu dia panggil query-nya. Oh, saya juga udah bikin. Seperti ini. Gitu. Nah, ternyata saya salahnya tadi di sini, misalnya kayak gitu. Saat saya mengambil si page array-nya atau page asok-nya di sini. Ternyata saya salahnya di situ, misalnya kayak gitu. Nah, berarti saya harus ganti di bagian ini nih. Nah, kalau udah diganti, datanya udah dapat, ya sisanya tinggal saya menampilkan di bagian yang sesuai, kayak gitu. Kita kembali lagi di sini. Nah, ini. Oke, sampai di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa semakin bingung dengan bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Karena habis ini kita bakal lanjut. Ini kan hanya satu data ya, nanti kita looping yang bawahnya. Karena nanti cara nampilinnya pasti beda. Nah, ini deh yang saya blok dulu nih. Ada yang mau tanya dulu nggak?
Oke, kalau nanti ada pertanyaan silakan dipotong aja ya. Saya coba lanjut dulu deh. Nah, oke, sekarang saya coba buktiin. Pak, bener nggak ini dari database gitu ya? Nah, sekarang penjelasan websitenya saya tambahin nih tulisan di bawahnya. Saya masukin ke database-nya ya. Saya ganti di sini. Oke, nah ini saya edit di sini berarti saya update deh. Oke ya, oh ya ini secara desain kenapa dia tidak bisa diedit karena saya tidak pasang indeks nih. Ini kekurangan juga nih. Ya. Jadi harusnya dia dipasang indeks supaya kalian bisa edit sesuai dengan primary key-nya. Gitu. Makanya di sini dia kasih info nih. Nah, saya update pakai SQL aja berarti. Tentang website. Ya. Penjelasan nah, udah ya. Isinya udah saya ganti nih. Harusnya yang di bagian sheet halamannya berubah. Tuh. Jadi apapun yang terjadi perubahan di database kalian akan merubah tampilan yang ada di websitenya. Nah, nanti di di pertemuan berikutnya kita bakal belajar bagaimana cara merubah inputan ini tapi dari menu, bukan dari database langsung seperti ini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya dulu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke bagian yang ini. Nah, kita bagian si portofolio. Berarti kalau kita mau menampilkan portofolio, berarti kita bikin query baru ya, karena kan query-nya beda tabelnya. Gitu. Nah, berarti di sini saya bikin nih. Oke, saya langsung di sini ya. Berarti saya bikin bawahnya. Ini berarti SQL portfolio. Nah, SQL-nya bagaimana? SQL-nya kita cek tabelnya namanya apa di sini. Portofolio. Ya, berarti saya select dari situ. Sorry. Select, ambil semuanya dari Oke, sama kayak yang atas ya. Query portfolio, saya execute SQL query, parameter koneksinya, parameter SQL portfolio ya, saya ambil di sini. Gitu. Nah, karena dia ditampilkannya berulang, berarti kita lakukan looping ini di bagian portofolionya yang berulang itu. Berarti di bagian yang halaman yang ada di sini nih. Di bagian ini nih kita ulang nih. Nah, berarti kita lakukan itu di bagian berulangnya, berarti di sini. Nah, saya cek dulu, saya lupa. Nah, berarti di bagian ini nih kita berulang kan? Kan ini ada 3 nih. Ini adalah 1, ini portofolio 2, ini portofolio 3. Nah, karena berulang kan berarti kita cuma butuh 1 sebenarnya kan. Gitu. Nah, berarti di sini kita buka nih tag PHP-nya di sini. PHP seperti itu. Saya kasih jarak deh biar nggak ketukar. Nah, nanti yang ini kita copy ke sini nih, 1. Berarti kita ambil sintak ini berulangnya. Taruh di sini ya. Nah, query-nya berarti diambil dari query yang portofolio, bukan query yang atas, karena ini untuk nampilin portofolio nih. Berarti di sini portofolio. Ini kita hapus dulu. Nah, berarti kan harusnya dia berulang di dalam sini ya. Karena ini while-nya nih, berarti ini kita copy nih ke sini. 1 aja. Karena memang sebenarnya cuma butuh 1. Karena dia akan berulang sebanyak jumlah data yang ada di database-nya. Berarti ini kita hapus aja. Misalnya kayak gitu. Nah, ini kita hapus. Nah, ini kan ada error ya, karena ini adalah sintak HTML di dalam sintak PHP. Berarti kita tutup dulu di sini. Nah, supaya dia nggak error. Nah, oke, berarti di sini, ini kan judul ya. Nah, berarti judul dari variabel row, berarti di sini PHP lagi.
info string row. Nah, kita lihat field-nya apa sih sebenarnya dari yang portofolio. Judul portofolio, berarti kita ambil dari situ. Judul, jadi koma, tutup. Nah, ini adalah penjelasan dari portofolionya nih. Berarti kita ambil lagi di sini. PHP, echo, row, penjelasan portofolio. Nah, kayak gitu. Sampai di sini dulu ya. Nah, ini kan masih ada error nih. Kenapa? Karena ini ada sintak PHP, tapi nggak ada bukanya. Karena kan di sini udah kita tutup nih. Kita buka dulu di sini. Nah, gitu. Coba kita jalanin. Apakah ada error di situ? Nggak error ya. Tapi nggak tampil apa-apa juga. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa datanya nggak tampil? Ada yang bisa kasih clue kenapa datanya nggak tampil? Tidak ada error juga, datanya tidak tampil juga. Kenapa? Database-nya kosong. Oke, tabelnya belum kita isi memang. Kita isi dulu. Berarti ini misalnya katakanlah judul portofolio 1. Nah, ini kita ambil sembarang aja ya. Buat itu. Nah, penjelasannya. Kemudian kita gambarnya kita kosongin dulu, kita go, terus kita insert lagi. Judul portofolio 2. Oke, terus saya bikin lagi judul portofolio. Nah, udah ada 3 data nih. Sekarang saya coba refresh. Tuh. Judul portofolio 1, judul portofolio 2, judul portofolio 3. Nah, sekarang saya coba tambahin lagi. Di sini. Berarti saya insert judul portofolio 4. Sama satu lagi deh, biar ada 5 ya. Tuh. Tuh, kalau di refresh jadi ada 5 portofolionya. Nah, sedangkan secara desain di halaman home ini cuma 3 nih yang ditampilin. Nah, kalau seperti itu berarti kita modifikasi query-nya. Berarti query-nya yang awalnya select semua, kita limit di sini, limit 3. Misalnya order by ID ascending. Kita ambil 3 data, kita order ascending. Jadi kita ambil data 3 terakhir atau 3 terdepan kayak gitu, atau 3 terbelakang. Ordernya berdasarkan field ID bisa, field judul juga bisa. Intinya ID ini adalah kita mau urutin berdasarkan kolom apa ya di database-nya. Nih di sini. Ini kan ada kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ternyata ada error nih. Entah kelebihan script atau apa. Kita lihat. Di line 42. Nah, kita cek di sini. Line 42 itu apa sih? Gitu ya. Nah, di sini nih. Query portfolio. Nah, ada yang salah nggak saat kita ngerubah ini? Nah, takutnya di bagian query ini nih ada yang salah. Coba kita limit 3. Kita tes ya, apakah query ini berhasil kalau kita jalanin dari php-admin. Nah, udah error tuh. Berarti errornya di query-nya. Ternyata nulis limitnya benar di sini nggak nih? Gitu. Ini kita hapus. Nah, kayak gitu. Kalau kita seperti ini, ordernya tidak dipakai. Nah, bisa jadi berarti salah urutannya di situ. Harusnya order baru
ngomongin limit. Bisa jalan. Berarti susunan query-nya salah. Makanya kenapa dia error juga. Berarti ini pindah ke belakang. Nah, kalau kita jalanin, harusnya udah tidak error tuh. Dan tampilnya adalah 3 data aja. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Bingung? Pusing? Belajar ngoding? Cukup Pak mencoba mengerti. Oke. Gimana sejauh ini dari kita masih ngomongin sintak nampilin aja ya, kita belum insert, kita belum update kayak gitu. Ada yang kurang jelas? Karena sisanya kita tinggal implementasi itu ke halaman yang lainnya nih. Halaman portofolio berarti kan tinggal buka query juga kan di sini kan, buka query, looping ke portofolio. Terus halaman about berarti baca ke table yang tentang saya kayak gitu. Nah, sorry. Oke. Nah, ini. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya terkait implementasinya? Nah, ini yang halamannya banyak, jangan cemas ya, yang halamannya banyak nih, karena database-nya kan pasti banyak tuh yang harus dikerjain. Oke, kita ambil absen dulu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Share dulu deh. Oke ya, Afif Hoirul Amri, ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Aldo Tri Rizky. Nggak ada ya? Tidak hadir. Andi Saputra. Hadir, Pak. Oke. Aprianto. Nggak ada ya. Yang di grup itu siapa aja tadi? Saya belum cek. Rian. Oh, nggak ada ya. Oke. Prianto tidak ada. Bagas Priyansyah. Oke, tidak hadir juga. Calvin Yudatama. Hadir Pak. Oke. Desita Sari. Hadir, Pak. Oke. Diki Ferdiansyah. Nggak ada ya. Terus Dinda Fauzia. Hadir, Pak. Oke. Dwi Ferdian. Hadir Pak, hadir. Oke. Eka Meiliana Putri. Hadir, Pak. Eko Kristiono. Nggak ada ya. Maaf Pak, Diki Ferdiansyah hadir Pak. Oke. Fauzan Subhi. Hadir Pak. Oke. Galih Raka Permana. Nggak ada ya. Hari Nurwidia. Hadir, Pak. Oke. Ibnu Aji. Oke ya, tidak ada. Iman Arobil. Nggak ada juga. Inayatul Syam. Hadir, Pak. Oke. Irfan Maulana. Hadir, Pak.
Oke, Jimmy Setiawan. Hadir. Oke, Muhammad Rifki Fadilah. Nggak ada ya. Muhammad Zakaria. Oh, oke, ada. Muhammad Vicky Aryadi. Hadir Pak, hadir. Oke, Muhammad Rianto Maulana. Hadir Pak. Oke, Muhammad Aditya. Hadir Pak. Oke. Muhammad Ainun Hoirullah. Hadir Pak. Oke. Muhammad Amiruddin. Hadir Pak. Oke. Muhammad Fajar. Nggak ada ya. Muhammad Nugi Abdiansyah. Hadir Pak. Oke. Muhammad Riyad Ihsan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Yazid. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Zamroni. Nggak ada ya. Mustafa Kamal. Tidak ada juga. Naradipta. Oke, tidak ada. Nur Wahid Ridwansyah. Hadir Pak. Oke. Nurul Aini Zamania. Hadir, Pak. Oktavia Dwi Saputri. Hadir, Pak. Oke. Pratama Andika Putra. Izin ya. Oke, saya belum nyocokin yang di grup sih. Berarti nanti saya cek lagi. Putri Nikmaturida. Hadir, Pak. Oke. Rahmat Kalija. Hadir, Pak. Raudia Zain. Hadir, Pak. Oke. Rian Yulianto. Izin ya, di grup ada. Oke. Terus Setio Laksono. Nggak ada ya. Sri Desdira. Nggak ada juga. Yusuf Rio. Hadir Pak. Oke. Oke, saya coba cek dulu ya yang di grup, yang izin di grup itu. Zamroni, terus sama Tri Rizky. Oke, izin. Eko. Wahid. Udah. Ian, terus Fajar. Fajar Nasrullah izin. Rian. Oke, udah semua ya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai di situ. Oh ya, sama gini. Kebetulan ini saya mau info juga. BAK tetap mengadakan UAS. UAS mengerjakan soal, tapi memang soalnya hanya kerut aja. Tapi secara nilai terbesar itu diambil dari presentasi proyeknya. Jadi UAS-nya sebenarnya lebih ke arah formalitas aja untuk mengerjakannya. Bobot nilainya tidak terlalu besar, itu hanya syarat di BAK-nya. Nilai terbesar dari presentasi proyeknya. Jadi kembali lagi, proyeknya harus benar-benar dikerjakan. Nah, terus pertanyaannya, kapan presentasinya gitu ya? Nah, presentasinya itu adalah di pertemuan terakhir matkul ini. Saya lupa, saya kurangnya berapa pertemuan lagi ya. Ntar saya cek dulu. Kalau yang saya lihat itu kan ada, bentar ya, pertemuan 11 belum ya, 11, 12, 13 ada. Berarti kurangnya adalah 2 pertemuan.
Berarti presentasinya harusnya adalah 2 minggu lagi dari sekarang, gitu. Jadi 2 minggu lagi dari sekarang nanti kita atur apakah presentasinya online atau offline. Nah, nanti di situ adalah nilai terbesarnya. Jadi pastikan project websitenya selesai. Kalau ada kendala seperti biasa langsung ditanyakan aja, kayak gitu. Oke, sampai di sini terkait UAS-nya, terkait project-nya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup untuk hari ini? Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau presentasinya itu habis UAS atau gimana Pak? Sebelum UAS justru, tadi yang saya bilang, pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi jadwal formatifnya diganti dengan presentasi. Makanya tadi saya cek, saya kan ada kurang 2 Dua pertemuan. Nah, berarti 2 pertemuan dulu. Habis Kan itu harusnya sekarang formatif ya Pak ya? belum, formatifnya di minggu depan. Masih ada 1 pertemuan lagi. Jadi makanya 2 pertemuan kalian masih ngerjain. Nah, 1 pertemuannya itu adalah baru presentasinya. Kayak gitu. Makanya tadi saya bilang 2 minggu lagi kalian masih ada punya waktu untuk ngerjain, baru nanti setelah itu presentasi untuk project webnya, kayak gitu. Maksud saya bukannya minggu depan untuk UAS ya Pak? Belum. Kalau saya lihat dari jadwal di e-kampus, sekarang kan kita di pertemuan 14 ya. Nah, pertemuan ke-15 itu kan belum UAS. Harusnya jadwal formatif kan. Nah, cuma karena di kita masih ada 2 pertemuan yang kurang, jadi pasti UAS-nya bakal mengikuti sesuai dengan kekurangan pertemuannya. Jadi jangan khawatir dengan jadwal yang ada dari kampus, karena itu pasti menyesuaikan dengan kondisi kelasnya. Gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk hal-hal kayak gitu. Gitu ya. Sampai di sini udah jelas atau masih ada yang kurang jelas? Pak, Ya. Jelas Pak. Jelas. untuk masukin gambar lewat tabel tadi itu gimana Pak? Oke, kalau untuk masukin gambar lewat table, kita harus pakai fitur upload. Nah, kalau untuk yang dari table yang kita isi dari MySQL, saya coba share ya. Jadi sebenarnya kita simpen pad-nya aja. Jadi seperti yang saya bilang, saya lebih sering untuk nyimpen pad gambarnya aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di sini kan ada gambar ya, ya udah berarti saya isi nih di sini lokasi gambarnya itu ada di mana, misalnya folder upload, terus misalnya JPG. Nah, ini yang saya simpan di sini. Biasanya seperti itu. Nah, berarti nanti di aplikasinya kita di sini bakal ada folder upload misalnya. Folder upload. Nah, di dalamnya ada itu tadi saya pindahin deh. Misalnya berarti tadi apa tuh namanya filenya? Foto.jpg. Nah, berarti ini kita ganti nih namanya. .jpg atau PNG. Nah, berarti di sini deh kita ganti. Misalnya foto.png. Nah, biasanya kayak gitu yang di database-nya. Nah, nanti ngisinya dari mana? Itu dari form. Nah, makanya kenapa di sini di pertemuan kali ini kita belum bikin formnya tuh. Jadi isian ini tidak dari database, kita bikin user interface-nya. Kalau kalian punya lihat aplikasi kan pasti ada form input-nya kan. Nah, itu yang nanti kita bikin supaya data ini keisi dari form-form itu di pertemuan selanjutnya gitu. Hari ini kita fokusnya adalah bagaimana cara menampilkan data itu di halaman depannya. Ya, ini kan halaman depan nih. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita fokus bagaimana cara kita mengisi data itu supaya masuk ke dalam database-nya. Berarti nanti ada form input-nya nih di sini. Gitu. Kita bikinin form inputan portfolio, form inputan tentang website, form edit-nya, form update-nya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, cukup jelas ya. Oke, Pak, untuk yang pertemuan Ya. yang hari Rabu nggak bisa itu? Oke, minggu depan harusnya bisa. Berarti minggu depan Rabu dan Kamis harusnya kita ada pertemuan kelasnya. Gitu. Kalau yang kemarin kenapa saya tiba-tiba info di situ karena memang saya juga dapat jadwalnya seperti itu. Jadi saya baru bisa info kayak gitu. Dan kemarin pun sidangnya memang sampai jam 10:30.
Jadi nggak mungkin bisa ngajar juga. Gitu. Untuk di minggu depan berarti hari Rabu itu tanggal, saya cek dulu kalendernya ya. Berarti tanggal 26 ya, berarti di minggu depan itu 26 dan 27 kita bakal ada pertemuan, berarti di 26-nya bahas soal manajemen kontennya, nanti di tanggal 27-nya kita belajar bagaimana cara ngupload ke hostingnya ya, entah itu pakai share hosting maupun pakai VPS gitu, biar kalian kegambar, oh setelah saya bikin website, bagaimana sih cara nge-hostingnya kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, berarti untuk hari ini saya rasa cukup ya pertemuannya. Seperti biasa kalau memang ada pertanyaan yang tertinggal silakan dijapri aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.